Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, para ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik, rahmat, hidayah, serta pertolongan Allah, kita dipertemukan dan dikumpulkan di salah satu majelis ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat, dan sebagai jalan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang mana jalan tersebut dia gunakan untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gunakan jalan tersebut sebagai jalan dia untuk dimudahkannya nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar tafsir surat atau surat An-Nasr. Tafsir dari surat An-Nasr, atau para ulama sering menamakan surat ini dikatakan sebagai suratul taudi', surat perpisahan. Ya. Jadi nama lain dari surat An-Nasr itu adalah suratul taudi', surat perpisahan. Kenapa dikatakan surat perpisahan? Karena surat An-Nasr ini adalah surat terakhir. Bedakan ya antara surat dengan ayat. Dia merupakan surat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terakhir, ijma ulama mengatakan yaitu ayat di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Bisa dipahami ibu-ibu ya bedanya surat dan ayat. Ya. Jadi kalau kita ditanya surat yang terakhir turun, jawabannya adalah surat An-Nasr. Kalau ibu ditanya ayat terakhir turun, ya sama. Ditanya surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, surat apa? Hah?
Al-Fatihah. Tapi kalau ayat yang paling mulia, ayat apa? Hah? Ayat kursi. Bisa dibedakan, Bu? Sudah dicatat? Mau ulangi. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Sedangkan ayatnya ayat kursi. Ayatul kursi. Karena di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala. Allah itu tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Karena yang ngantuk dan tidur itu hanya makhluk. Ya, bisa dipahami Ibu ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi nanti. Ada Tuhan, tapi Tuhannya tidur. Tuhan itu tidak tidur. Ya. Baik. Surat An-Nasr ini adalah surat yang Allah turunkan di Mina. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada Haji Wada Allah turunkan di Mina ketika Nabi melakukan ibadah haji yang dikenal dengan haji apa? Haji Wada. Nabi berapa kali haji? 1 kali. Ya. Nabi hanya haji berapa kali? 1 kali. Dan surat An-Nasr ini dikategorikan sebagai surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi berhijrah. Tapi turunnya di mana? Di Mina. Mina itu di mana? Di Mekah. Ya. Bukan Ibu Mina ya. Ada Ibu Mina di sini? Enggak ada. Jadi di Mina ketika Nabi sedang berhaji, dan Mina itu tempatnya di Mekah, dan dia termasuk salah satu tempat dari rukun-rukun haji. Ikut rukun sih dari ya. Baik, surat ini turun setelah surat At-Taubah. Turun setelah surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang ke-10 dari urutan ayat Al-Quran. Betul tidak? Oh, 9. Berarti Ibu tidak tidur berarti. Sengaja Bu. Lagi perhatian gitu. Ustaz itu harus Nah, saya lupa bawa hadiahnya ini. Baik. Sudah Bu ya? Baik, saya bacakan ayatnya. Nanti setelah itu kita baca tafsirnya. Dan nanti saya ingin bawakan satu riwayat dari Sahih Bukhari, yang mana riwayat ini menjelaskan tentang surat yang mulia ini. Baik, sebelum saya baca ayatnya. Kenapa surat ini dikatakan surat perpisahan? Karena surat ini sebagai tanda Nabi akan berpisah dengan kaum muslimin. Jadi ketika surat ini turun, setelah itu selang beberapa saat Nabi itu ditimpa sakit, dan kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Bisa dipahami ya? Baik. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minas samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath.
yaitu Fathul Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong, ya, atau ababil, berjamaah. Ya, afwaja sama ababil itu kurang lebih sama. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Baik. Kita baca tafsirnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksudnya idza jaa nasrullahi wal fath? Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi, karena khitabnya, maksudnya tujuan ayat ini kepada Nabi. Ya. Jadi Allah turunkan ayat ini kepada Nabi, berbicara kepada Nabi. Apabila telah datang kepadamu nasrullah, yaitu pertolongan Allah. Apa maksudnya nasrullah di sini? An-nasru huwa taslitullahil insani ala aduwi bihaitsu yatamakkan minhu, yaitu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada manusia atas musuh-musuhnya. Itu dia maksudnya. Ya. Jadi pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Tapi di sini Allah sebutkan pertama, ibu perhatikan ya, Allah sebutkan pertama itu nasrullah, tatkala telah datang pertolongan Allah, wal fath, ya. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu al-fatah. Maksudnya para ulama mengatakan apa? Al-fatah, Fathul Mekah itu bagian dari pertolongan Allah. Bisa paham nggak maksudnya? Ini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan dzikrul khos ba'dal am namanya. Menyebutkan sesuatu yang umum dulu, baru setelah itu yang khusus. Saya kasih contoh ayatnya, Bu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat. Ibu lihat dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat. Apa kata Allah Ta'ala? Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Pada hari tersebut malaikat-malaikat turun dan ruh. Ruh itu siapa? Siapa? Ayat yang keempat dalam surat Al-Qadar. Coba ibu buka ayat Al-Qadar itu. Ibu punya nggak Al-Quran? Nggak punya? Saya berikan dah satu-satu. Oh, nggak perlu. Coba dibuka, Bu, buka. Yang punya terjemahan, coba dibaca. Ya. Surat Al-Qadar ayat yang keempat. Coba apa kata Allah Ta'ala di situ? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Coba dibaca terjemahannya. Surah. Mana? Siapa yang punya terjemahannya? Nah, di situ disebutkan apa? Jibril. Saya mau tanya ibu, Jibril itu malaikat atau bukan? Malaikat. Tapi kenapa Allah menyebutkan di awal itu para malaikat, lalu setelah itu menyebutkan ruh? Ini kata para ulama menunjukkan apa? Ketika sesuatu dipisahkan penyebutannya, itu menunjukkan perhatian kepada hal tersebut. Bisa dipahami tidak? Paham ya? Padahal sebenarnya kalau Allah mengatakan tanazzalul mala, telah turun para malaikat, Jibril turun nggak? Turun. Cuma Allah menyebutkan penyebutannya secara terpisah untuk menunjukkan Jibril ini adalah malaikat yang mulia. Bisa dipahami ya? Sama ayat ini. Tatkala telah datang pertolongan, ya, dan Al-Fatah dan Fathul Mekah. Jadi di antara bentuk pertolongan Allah kepada Nabi itu adalah dibukakannya kota Mekah. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Itu namanya dalam bahasa Arab dzikrul khos ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang menyebutkan yang umum. Pertolongan Allah itu umum. Baik pertolongan Allah dalam dakwah, baik pertolongan Allah di dalam menyampaikan risalah, baik pertolongan Allah di dalam peperangan.
Tapi Allah sebutkan salah satu pertolongan Allah itu apa? Ketika Allah menjadikan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Ya. Pada tahun ke-8 Hijriyah. Ya. Allah turunkan, Allah jadikan kota Makkah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Yang mana di dalam sebagian riwayat mengatakan bahwasanya terjadi pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 dari Hijriyah. Bisa dipahami ya? Baik. Ya, kita kembali ke sini dulu. Nah, jadi pertolongan Allah Ta'ala itu Allah berikan kepada Nabi SAW. Ya. Allah berikan kepada Nabi supaya musuh-musuhnya itu menjadi takut. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, beliau mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah Ta'ala ketika ingin berperang melawan musuh itu 1 bulan perjalanan. Artinya sebelum Nabi mau perang sebulan itu musuh sudah mencret duluan dia. Kalau sekarang bukan musuh yang mencret, kita mencret duluan. Itulah bedanya dahulu dengan sekarang. Orang-orang musyrikin ketika mendengar Nabi mau menyerang mereka, apa yang terjadi kepada mereka? Takut. Allah lemparkan rasa takut ke dalam diri mereka. Oh, ini Muhammad ini tidak main-main, ini mau serang kita. Maka coba lihat, tatkala Nabi SAW mengirimkan surat ya kepada Al-Muluk, kepada para raja, diantaranya kepada Heraklius. Datang surat itu dibawa sama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, ya, yang membawa surat itu. Namanya sahabatnya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Datang surat tersebut, diterima sama Heraklius. Lalu Heraklius tatkala menerima membaca surat tersebut, lalu diperintahkan kepada panglimanya, diperintahkan kepada pasukannya untuk mencari orang-orang Arab yang sedang berdagang di wilayah Syam pada waktu itu. Ketemulah sama Abu Sufyan. Dibawa Abu Sufyan ini sama rombongan. Ditanya sama Heraklius, man aqrabu minkum nasaban? Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya sama yang mengaku Muhammad ini, yang mengaku Nabi ini? Kata Abu Sufyan, aku yang paling dekat. Karena memang Abdi Syam dengan Abdi Manaf itu dekat. Ya, masih satu garis. Cuma pecah nanti pada kakek yang ketiga kalau tidak salah. Ya. Cuma kalau dia digariskan lagi naik ke atas, ini ketemu nanti pada kakek yang ketiga itu. Nanti tapi dia pecah nanti. Makanya Abdi Syam ada namanya Abdi Manaf. Ya. Ada namanya Hashim. Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Hashim nanti. Taib. Nah, ketika ditanya sama Abu Sufyan, ditanya beberapa pertanyaan, dijawab sama Abu Sufyan, gini. Dan Abu Sufyan jujur jawabnya. Apa yang dikatakan oleh Heraklius di akhir percakapannya itu? Kata Heraklius kepada Abu Sufyan, kalau apa yang kau katakan itu benar adanya, sesuai dengan fakta di lapangan, maka ketahuilah Muhammad itu akan berdiri di tempat ini untuk menguasai kerajaan. Heraklius sudah takut dia. Oh, ini sudah muncul Nabi, karena sudah dikabarkan dalam kitab Taurat dan dalam Injil. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya, akan datang Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ciri-cirinya seperti ini. Bahkan Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ta'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan lebih mengenal Nabi itu daripada anak-anak mereka. Kenapa mereka lebih mengenal Nabi tersebut? Ciri-cirinya jelas. Anak mereka belum tentu anak mereka. Siapa tahu anak zina. Sudah timbul ketakutan. Baru surat datang, belum peperangan. Ya. Makanya tatkala Nabi SAW mengutus sahabat untuk pergi ke daerah Syam, yang kita kenal dengan istilah perang Yarmuk, ya, pergi ke negeri Syam, yang pada waktu itu dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Langsung Heraklius itu pulang ke Vatikan sana, karena dia mengatakan tidak akan pernah kita dapati lagi Syam itu. Dan terbukti ketika pemerintahan Umar bin Khattab, Syam itu jatuh kepada kaum muslim. Lihat bagaimana di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu sangat mulia, Bu.
Allah memberikan pertolongan kepada nabinya sebulan sebelum mau perang itu sudah takut duluan para musuh. Lah kita sekarang jumlah banyak, kuantitas banyak, kualitas jangan sedikit. Betul tidak? Indonesia berapa persen kaum musliminnya, saya mau tanya? Taruh ada 90%. Tapi coba lihat dari 90%, berapa yang benar-benar bertauhid kepada Allah Ta'ala? Karena kesyirikan itulah yang menyebabkan kaum muslimin itu dihinakan sama Allah. Dan kesyirikan itu serta kebid'ahan itulah yang menyebabkan kenapa Islam ini tidak diangkat sama Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ya, sallallahu alaikum dullan, senantiasa Allah akan menimpakan kepada umat ini kehinaan. Hatta la yunziu anhum, tidak akan diangkat perkara tersebut dari kalian hatta tarjiu ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa itu agama Islam? Islam yang dibangun di atas tauhid, Islam yang dibangun di atas mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dia. Jumlah banyak. Tapi apa yang terjadi? Kita dihina. Ya. Kita direndahkan. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin dibantai. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Lebanon, segala macam, di Libya, segala macam. Ya, apa bukan Lebanon, di Libya segala macam. Di negara-negara daerah sana. Bagaimana kaum muslimin diperlakukan? Para wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh. Kenapa? Karena kualitas kita tidak ada. Kuantitas iya, kualitas tidak ada. Coba lihat, ibu bawa ke dalam dunia pendidikan. Sekolah mana yang lebih dikejar oleh orang tua? Sekolah yang mengeluarkan kualitas atau yang mengeluarkan kuantitas? Kualitas dicari. Itu yang dikejar. Percuma banyak kalau secara kualitas itu bobrok. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Makanya coba lihat kaum muslimin ketika mereka berperang di dalam perang Badar 300 melawan 1000, di dalam perang yang lainnya, perang Hunain, perang yang segala macam. Mereka dari sisi jumlah kalah. Tapi yang menyebabkan mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena mereka itu memiliki kualitas. Makanya kata nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah mengirim surat kepada beliau untuk meminta bantuan pasukan. Karena orang-orang Syam pada waktu itu, ya orang-orang Konstantinopel pada waktu itu mereka banyak. Lalu apa nasihat Abu Bakar kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Kata Abu Bakar, sesungguhnya bukan jumlah musuh yang aku takutkan mengalahkan kalian, tapi kemaksiatan yang ada pada mereka itu ada dalam tubuh kaum muslimin, itulah yang mengalahkan kalian. Dan nyatanya benar. Sekarang coba lihat, saya mau tanya ibu-ibu, maksiat apa yang tidak ada di dalam tubuh kaum muslimin ini yang dilakukan oleh orang-orang sana itu? Riba, ada tidak? Ada. Zina, banyak. Apa meneh? Ya. Durhaka sama orang tua, ada. Syirik lebih parah. Lah bagaimana Allah mau menolong kita? Bagaimana Allah memuliakan kita? Ya. Sementara kita sendiri itu tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fashtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan secara totalitas. Sedangkan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Kemudian, wal fathu. Apa yang dimaksud dengan fathu? Yaitu Fathul Makkah tadi. Tapi kita baca saja. Ya. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan minas sanati tsamina lil hijrah. Yaitu yang dimaksud dengan al-fathu di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah Fathul Makkah. Karena memang ayat ini berbicara tentang kondisi Fathul Makkah. Ya, karena ada disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah membuka atau telah memenangkan ya kalian dengan kemenangan yang nyata. Ya. Tapi yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini bukan kemenangan secara umum, tapi kemenangan yang dimaksud di sini adalah Fathul
Fathul Mekah. Wasababuhu, sebab terjadinya Fathul Mekah ini sebabnya Bu, kenapa Fathul Mekah itu terjadi? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama salaha Quraisyin fil Hudaybiyah fi sanati sadisah. Ketika Nabi itu melakukan perjanjian di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kan Nabi pada waktu itu, pada tahun ke-6 Hijriah itu mau pergi umroh. Paham kan? Ternyata datang kabar ke Quraisy ini. Akhirnya Quraisy itu cegat di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk kan. Padahal ini sudah berpakaian lengkap umroh ini. Ibu bayangkan ya. Nabi berjalan kaki pakai ihram segitu lamanya. Ya, kira-kira menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak ihram kita itu susah atau tidak? Susah. Ya. Kita ini baru 2 jam aja suruh ditahanan itu pakai pakaian ihram itu 2 jam 3 jam itu. Banyak di antara kita yang nggak sanggup. Kita nggak suruh jalan kaki dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu naik bus kok. Ya, apalagi sekarang ada kereta cepat kan. Nah ini Nabi jalan kaki pakai ihram dari Zulhulaifah, dari Bir Ali itu sudah ambil mikot itu pakai baju ihram. Jalan kaki sampai Mekah, kira-kira berapa lama jalan kakinya? Taruh dari ambil jalan lurus saja 360 kilo itu. Dari sini ke Banyuwangi jalan kaki, kira-kira berapa lama Bu? Nah, berapa lama kira-kira? Seminggu ada? Ibu sanggup seminggu itu? Ini cuma berapa jam naik bus itu, nggak sanggup kita itu. Lihat bagaimana para sahabat. Ya. Belum haji loh ini. Baru umroh tok. Kalau haji beda lagi. Ya. Ibu bayangkan haji zaman dahulu. Jalan kaki. Ya mending jalannya aspal kayak sekarang ini. Paving block. Walah paving block, walah aspal. Batu cadas. Ibu lihat kan kalau sudah pergi umroh itu. Batu cadas. Dan itu sandalnya nggak bisa. Sandal skiway itu swallow itu nggak cocok. Karfil pun mungkin rusak sana itu. Tapi lihat, ya, mereka jalan kaki. Nah, sampai di Hudaybiyah di stop. Nggak boleh masuk. Ya. Akhirnya Utus Utsman sebagai delegasinya untuk menyampaikan niat bahwasanya kaum muslimin ini mau umroh. Ketika sampai di sana, akhirnya Quraisy ini buat kabar, Utsman dibunuh. Akhirnya para sahabat sepakat berbaiat dengan Nabi SAW. Berbaiat dengan Nabi untuk melindungi Nabi dan akan berperang bersama Nabi SAW. Ya. Akhirnya datang, ya sudah. Berarti Nabi telah mengutus Utsman, maka mereka pun mengutus utusan, yaitu Suhail bin Amr pada waktu itu. Suhail ini Bu, diplomatik ulung dia. Dia kalau ngomong, orang dengar dia. Ya. Ibu pernah dengar nama Suhail? Tidak pernah? Barusan dengar ini. Ya. Nah, ini pentingnya baca sejarah Bu. Ya. Baik. Ya. Datang Suhail melakukan perjanjian. Ya, akhirnya lakukan perjanjian yang dikenal dengan istilah Sulhul Hudaybiyah. Nah, di antara perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu, banyak di antara perjanjian tersebut yang merugikan kaum muslimin. Contohnya, kalau ada dari orang Quraisy masuk Islam, datang ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Merugikan atau tidak? Merugikan kaum muslim. Ya. Dan kita akan kita akan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada yang namanya peperangan sudah. Sudah gencatan senjata. Dan kalian boleh datang umroh nanti tahun berikutnya pada tahun yang ke-7. Tahu-tahu ya, di tengah perjalanan ternyata orang-orang Quraisy ini berkhianat mereka. Menyelisihi perjanjian tersebut. Akhirnya saking sakit hatinya Nabi SAW pada waktu itu, karena mereka itu mengkhianati perjanjian tersebut. Karena kan orang Arab itu terkenal dengan orang yang
Dia kalau janji itu Bu, dia benar-benar dia menepati janji tersebut. Jadi kalau sudah dikhianati, mereka tidak akan percaya sama orang. Makanya hati-hati kalau bermuamalah dengan orang Arab itu. Orang Arab, kalau kita bermuamalah dengan dia, kalau kita sudah dipercaya sama dia, hatinya dikasih sama kita. Ya, itu orang Arab. Tapi kalau ibu khianati sekali, sampai hari kiamat jadi percaya ibu. Ibu nanti dibilang, Allah kadzab orang ini, pendusta, nggak usah percaya. Itu orang Arab. Makanya kalau mau bermuamalah dengan orang Arab, ibu kasih hati, mereka kasih jantung. Ibu kasih satu, mereka kasih dua. Ya. Makanya nasihat saya, kalau ibu pergi bertamu ke rumah orang Arab, dikasih makan. Nanti kalau ibu tidak mau makan, nanti sekali lagi ibu pergi tidak akan dikasih makan. Gitu. Ya. Paham ya? Ya. Ini pengalaman kita orang. Karena ada teman saya. Teman saya sob jual mahal dia, udah mau makan dia. Anak, sudah ngerti, saya sudah bergaul dengan mereka zaman sudah lama bergaul dengan mereka. Ini orang kalau ngasih kita terima saja. Ya. Dikasih satu tuh masya Allah, senang mereka. Teman saya ini sob jual mahal, udah mau makan dia. Datang lagi dia tidak dikasih apa-apa, hilang minum tok dikasih. Kita orang beda, ya tahu petis yang keluar ya sama kita itu. Ya. Nah ini bermuamalah dengan baik dengan mereka. Nah, kok lari-larinya ke tahu petis ini? Baik. Kita kembali ke sini. Akhirnya setelah itu terjadi, maka Nabi SAW pun mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000. 10.000 dengan persenjataan yang lengkap untuk pergi ke kota Mekah melakukan yang namanya Fathul Mekah. Ya akhirnya singkat cerita Nabi membawa 10.000. Ya orang-orang Quraisy pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kan kaum muslimin itu sudah semakin banyak. Akhirnya Nabi SAW pun mengumpulkan mereka. Ya, lihat. Nabi mengumpulkan mereka. Ya. Banyak di antara mereka yang berpikir, ini waktunya pembalasan dendam kayaknya nih. Karena dulu kita 13 tahun telah menyiksa Muhammad, sekarang kayaknya Muhammad membalas dendam kepada kita. Ya. Kayaknya sekarang kita akan dibunuh, akan terjadi, anggapan mereka itu akan terjadi yang namanya banjir darah di kota Mekah. Tapi coba lihat, akhlaknya Nabi SAW, Bu. Ini akhlaknya Nabi, orang yang didolimi. Dikumpulkan. Lalu apa kata Nabi SAW kepada mereka? Ya ma'syarul Quraisy. Wahai ma'syarul Quraisy. Wahai seluruh orang-orang Quraisy. Madza tadunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira-kira bayangkan yang aku lakukan untuk kepada kalian sekarang? Kira-kira kalian ini beranggapan aku akan melakukan apa kepada kalian? Mereka beranggapan, kayaknya kita mau dibunuh ini. Kayak Muhammad kan sudah berkuasa. Dulu kita serang dia, dulu kita gini dia, segala macam. Akhirnya ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, apa kata mereka? Ya, kata mereka, ya, khairun, engkau adalah orang baik. Aku akhin karim, engkau adalah orang yang saudara kami yang baik. Wa ibnu akhi karim, engkau adalah anak dari saudara kami yang baik. Ya, dipuji Nabi SAW. Ya, untuk melepaskan diri maksudnya. Ya, sudah takut mereka ini. Kayaknya kita ini mau dibunuh sama Nabi SAW ini, sama Muhammad ini, karena dulu kita 13 tahun menyiksa dia. Ya 8 tahun yang lalu kita usir dia dari kota Mekah, dari tempat kelahirannya. Ya. Lalu dia pergi hijrah. Bahkan sampai Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, dalam sebuah ungkapannya, kalau sekiranya bukan karena penduduk kota Mekah ini yang mengusir aku tidak akan meninggalkan tempat kelahiranku ini. Tapi mau nggak mau aku harus meninggalkan demi hijrah, demi untuk menyelamatkan agama. Makanya di sini ada satu pelajaran. Kalau memang hijrah itu dibutuhkan, Bu, meskipun harus meninggalkan kampung halaman, ya sudah, tidak ada masalah. Allah siapkan nanti tempat yang lebih baik untuk menyusun strategi untuk melakukan serangan balik, tapi dalam bentuk dakwah. Ya. Kita hijrah keluar karena kita tidak sanggup pindah ke tempat yang lebih baik. Ya, meskipun itu adalah daerah kelahiran kita, tempat kelahiran kita, tapi mau gimana lagi? Wong masyarakat di situ tidak bisa membuat kita nyaman, orang di situ juga fudul sama kita. Apa ya fudul itu ya? Kayak ikut campur dalam urusan kita gitu loh. Ya. Dia kepo dengan urusan kita. Ya, dia ngurus kita tidak pernah ngurus dia, tapi dia ngurus kita. Akhirnya kita tidak merasa tidak nyaman. Kalaupun harus keluar tidak ada masalah dalam rangka untuk kita menyelamatkan diri. Nah, ketika Nabi SAW dikatakan demikian kepada beliau, apa jawaban beliau kepada orang-orang Quraisy?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati." Sesungguhnya sekarang aku akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ibu tahu kisah Nabi Yusuf kan? Ketika Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur. Akhirnya ketemu sama Nabi Yusuf sudah menjadi seorang menteri pada waktu itu. Ya. Lalu apa jawaban Nabi Yusuf ketika mereka tahu saudara-saudaranya kalau yang menjadi menteri itu adalah Nabi Yusuf? Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 92, "La tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum." Maka Yusuf mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Makanya kata Nabi SAW, "Idhabu fa'antumul tulaqo." Pergilah kalian itu bebas. Mau beriman silakan, mau tidak beriman juga tidak ada masalah. Bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan, "Man dakhala baita Abi Sufyan," barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Ya. Makanya diantara yang masuk Islam pada Fathul Mekah waktu itu adalah Abu Sufyan dan Suhail bin Amr serta istrinya Abu Sufyan itu Hindun, yang pada waktu itu memakan jantungnya Hamzah. Lihat, Nabi SAW memaafkan orang yang berbuat seperti itu kepada dia. Paman yang paling dicintai, yang membela beliau jiwa raga dengan keislaman beliau, mati di perang Uhud, dimakan jantungnya sama Hindun. Ketika Hindun mau masuk Islam, Nabi maafkan. Lah kita kurang apa coba? Maafkan orang, kalau ada salah tuh maafkan. Nabi ini bukan sedikit loh didolimi, tapi banyak didolimi beliau, tapi beliau memaafkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, ketika Allah menyebutkan salah satu ciri penduduk surga, ya, fa'fu wasfahu, maafkan dan berikanlah maaf kepada mereka. Memang hukum asal membalas keburukan kepada keburukan itu diperbolehkan, tapi membalas dengan kebaikan itu lebih baik daripada membalas dengan keburukan yang semisal. Karena kalau membalas dengan keburukan yang semisal nggak ada manfaatnya. Tapi ibu memaafkan orang, ibu memberikan udzur kepada dia supaya dia itu mau sadar atau tidak, ya, kemudian mau sadar lebih baik mendapatkan hidayah, itu lebih bagus kepada dia. Ya. Makanya kita ini harus memiliki sifat suka memaafkan kepada orang. Sebagaimana Nabi SAW. Kita ini ngakunya tok mengikuti Nabi, cinta sama Nabi, tapi akhlak yang ini yang sangat menjadi identitas Nabi SAW itu suka memaafkan. Itu jarang diantara kita yang bisa memiliki akhlak tersebut. Ya, orang kalau berbuat salah, apalagi kesalahannya hanya kecil, ya kesalahannya apa? Ya mungkin gara kita tidak disapa, kecil itu. Ya. Mungkin gara-gara tetangga kita tidak kasih kita rawon misalkan, kecil itu. Iya. Terlalu kecil kita jadikan sebagai sebab untuk memutuskan hubungan. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Ya. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, "Idhabu fa'antumul tulaqo." Pergi kalian. Kalian sudah bebas. Maka dengan akhlak Nabi SAW seperti itu, banyak orang yang masuk Islam di kota Mekah tersebut. Bahkan keislaman mereka yang terjadi di kota Mekah, di Fathul Mekah itu, ya sangat kuat, dan bahkan mereka menggunakan kelebihan mereka untuk membela Islam. Contoh Suhail bin Amr. Dahulu ketika Sulhul Hudaybiyah, karena dia sebagai utusan Quraisy, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, ada orang mau murtad, dia yang paling depan untuk membela Islam ini. Bahkan berkhutbah di hadapan Ka'bah, mengatakan, mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy. Ketika ada pada waktu itu di zaman Abu Bakar banyak orang yang murtad. Khutbah dia, "Wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kalian sadar bagaimana Islam telah memuliakan kalian dan kalian ingin kembali kepada kekufuran kalian?" Tidak ada yang jadi keluar dari Islam itu ketika Suhail itu berkhutbah. Karena dia orang besar, dia orang yang didengar ucapannya. Dia gunakan untuk membela agama Islam. Nah, ini salah satu sebabnya apa? Karena ini merupakan ya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW memaafkan mereka. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Ini yang dimaksud dengan Fathul Makkah. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Iya, masuk. Lihat bagaimana Islam pertama kali datang. Banyak nggak pengikutnya? Tidak. Tapi terus, bahkan sampai detik ini banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Itu kalau dia mengenal Islam dari yang benar. Tapi kalau dia mengenal Islam dari yang salah, ya tidak akan bertahan Islam. Makanya apa yang menyebabkan banyak di antara orang itu keluar lagi dari agama Islam? Karena dia mengenal Islam itu dari orang yang salah. Jadi bukan Islamnya yang salah, tapi oknumnya. Makanya ibu ini termasuk agent of change bahasanya. Apa istilahnya itu? Agen perubahan. Ibu-ibu ingin mengajak orang supaya masuk Islam, ibu tampilkan akhlak yang baik. Ya. Kan skeptis di tengah masyarakat, orang bercadar itu adalah orang yang teroris ya toh, orang yang eksklusif. Lah, sekarang ini ibu rubah. Mindset itu ibu rubah di tengah masyarakat. Apa yang kalian pikirkan tentang orang bercadar itu keliru. Nih, lihat saya. Saya bermuamalah dengan kalian. Saya berbicara dengan kalian. Saya berinteraksi dengan kalian. Tapi kalau sudah batasan-batasan itu keluar dari syariat, stop dulu. Bisa dipahami Bu ya? Ini tidak diundang makan. Tidak, halal bidah. Saya kalau diundang makan itu ahlan wa sahlan kalau saya. Hatta yang undang itu orang yang belum ngaji. Kenapa? Dengan kita menunjukkan akhlak yang baik, orang itu akan apa? Oh iya ya, seperti ini. Karena ingat, kata Imam Ibnu Qayyim, dakwah yang paling penting itu adalah dakwatun bil hal, dakwah dengan akhlak. Karena Islam, orang yang mau mengenal Islam itu tidak lihat dari kitab, tidak lihat dari Al-Quran, tapi lihat dari cerminan orangnya. Nah sekarang ibu mau rubah mindset itu, ya. Orang celana cingkrang itu didente dengan apa? Teroris. Orang yang ngaji itu didente dengan apa? Teroris. Nah sekarang ibu rubah, ya. Ibu rubah skeptik itu, ibu rubah pandangan itu. Itu salah, itu keliru. Adapun orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam itu oknum. Kita nih loh yang ngaji benar dari Al-Quran, dari Sunnah. Ini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Ini loh yang diajarkan kepada kita oleh ustadz-ustadz kita. Ibu tampilkan. Makanya saya sering bilang, jangan kesannya kita mengeksklusifkan diri. Jangan. Sebelum ibu mengenal Sunnah, sebelum ibu ngaji, ya, ibu suka menegur sapa sama orang, jangan ditinggalkan kebiasaan itu. Mungkin hanya penampilan ibu yang berubah, tapi akhlak justru semakin ditingkat. Ketemu sama orang yang dulunya, ya mungkin kalau lewat ketemu sama tetangganya, Mbak, monggo, sekarang berubah. Assalamualaikum Mbak, lu akhlak itu. Orang akan berpikir, oh iya ya, dulu kalau ketemu saya cuma bilang apa, monggo Mbak, sekarang kok ada assalamualaikumnya. Ya. Orang akan berpikir, ya. Kalau orang bisa dapat hidayah dari tangan ibu, luar biasa. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, la an yahdiya bika rajulan khairul laka min khumurin na'am. Engkau memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada engkau dikasih unta merah. Lebih baik daripada ibu dikasih berlian 64 karat misalkan, kalau ada. Cuma saya tidak ada Bu. Ya, itu masalah. Ada nggak 64 karat? Berapa karat? Kenapa sih kalau cuma 24 batasannya ya? Harusnya 32 gitu kan? Nah sekarang gitu caranya. Ya tunjukkan bahwa saya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bukan agama yang suka ngebom. Maka di antara bentuk kita menunjukkan akhlak kepada mereka, kita mendakwakan mereka, termasuk dari tutur ucapan kita. Ya, makanya ibu-ibu hati-hati. Sekarang mungkin ya tidak ngomong langsung, tapi lewat media sosial. Tolong yang ditulis itu kata-katanya disaring. Karena ingat, apa yang ibu tulis itu meskipun ibu delete, tapi di catatan malaikat itu tidak bisa di-delete. Hati-hati Bu ya. Maka jangan membuka hisab dari yang sebenarnya ibu tidak usah membuka hisab dari sisi itu. Kalau ada orang yang belum punya Facebook, nggak usah buka Facebook lah. Kalau ada orang yang tidak punya WA, sudah tidak usah pakai WA segala. Ustaz gimana saya tahu pengajian? Oh ya tidak apa-apa lah kalau untuk itu. Biar tidak buka hisab baru. Makanya kalau yang punya 2 HP jual 1. Ini 2 ini. Ustaz buat jualan Ustaz, ya sudah gak apa-apa. Jadi, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Kemudian ayat yang terakhir, apa kata Allah Ta'ala?
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha penerima. Ayat ini ayat yang terakhir ini kata para ulama menjelaskan tentang apa? Inilah ciri dari segala perbuatan yang baik. Selalu kita akhiri dengan kita memuji Allah dan beristighfar. Betul tidak? Belum paham sampai sini? Saya mau tanya ibu, setelah ibu salam selesai sholat, ibu disuruh ngapain? Ya, itu maksudnya. Setelah wudhu ibu baca apa? Doa apa doanya coba? Doa wudhu. Ya doa wudhu ya bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'al minat tawabin wa ja'alni minal. Nah, coba lihat di situ Nabi mengatakan apa? Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Nah, lihat bagaimana setiap amal perbuatan kita yang baik itu kita disuruh beristighfar. Kita bertobat. Kenapa? Karena istighfar dan tobat itu sebagai penutup kekurangan. Makanya di antara pelajaran disebutkan oleh para ulama, kenapa kok orang selesai sholat itu disuruh istighfar? Harusnya disuruh mengucapkan alhamdulillah. Nah, disebutkan oleh para ulama, karena istighfar dan taubat itu kita tujukan untuk menutupi kekurangan di waktu sholat. Siapa yang jamin ibu sholatnya itu khusus 100% itu? Ada yang jamin tidak? Kalau ada yang jamin, saya kasih hadiah umroh gratis. Umroh gratis, Bu. Umrohnya gratis, tapi biayanya bayar sendiri. Berangkatnya bayar sendiri tapi. Nggak ada. Makanya kita disuruh istighfar. Ya, bisa dipahami tidak? Kita disuruh istighfar, kita disuruh memuji Allah Ta'ala, supaya kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam ibadah kita itu, ya, kita tutupi dengan istighfar tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di sini coba lihat ketika kita berdakwah di jalan Allah, ketika pengajian, apa di antara doa terakhir kita? Subhanakallahumma rabbana wa biham asyhadu an la ilaha illa anta Padahal dakwah itu baik atau tidak? Baik. Cuma kenapa? Takut ketika kita berdakwah menyampaikan itu ada khilaf. Makanya kita disuruh beristighfar. Sama Nabi SAW disuruh untuk beristighfar. Kenapa? Karena Nabi sudah dakwah panjang lama. Disuruhlah untuk memuji Allah karena banyak yang masuk Islam. Dan meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangan beliau. Bisa dipahami, Bu ya? Ya. Makanya di sini ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita ini setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebisa mungkin kita isi dengan apa? Beristighfar kepada ibu, beramal istighfar sama Allah. Siapa tahu di dalam ibu beramal itu ada ketidakikhlasan. Ya, ibu sholat, puasa, zakat, haji dan semisalnya. Bisa dipahami sampai sini? Taib. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Taib. Sekarang saya ingin bacakan satu riwayat di dalam Sahih Bukhari. Ini hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas. Nomor hadisnya 4294. Ibu catat saja nomor hadisnya, nanti bisa dilihat sendiri. Nomor hadisnya 4294. Hadis ini menceritakan tentang surat ini, Bu. Ya. Kenapa surat ini dikatakan sebagai suratul taudi, surat perpisahan tadi? Ya, sebab ini nih. Ini dalil yang menceritakannya nih. Taib saya bacakan. Yaitu dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4294. Taib. Saya bacakan saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Umar yudkhiluni ma'a asyyahi Badrin." Pernah satu ketika Umar membawa aku masuk dan berkumpul bersama pembesar-pembesar perang Badar. Abdullah bin Abbas pada waktu itu masih kecil, dan ketika itu pemerintahannya siapa? Umar bin
Khattab. Lihat, Umar itu melihat sesuatu yang berbeda dari Abdullah bin Abbas, Bu. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang mulia. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang paham tentang agama dan yang memahami Al-Quran. Makanya Abdullah bin Abbas itu disebut dengan bapaknya tafsir. Jadi bapaknya tafsir di kalangan para sahabat itu siapa? Abdullah bin Abbas. Sedangkan dari kalangan tabi'in diantaranya siapa? Qatadah, Mujahid. Ya, bisa dipahami ibu-ibu ya? Ya, Qatadah, ada Mujahid dan yang semisalnya. Ya. Taib. Faqala ba'duhum. Maka sebagian pembesar-pembesar perang Badar yang ikut pada perang Badar pada waktu itu, mereka berkata kepada Umar, "Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana walana abna'un mithluh." Wahai Umar, kenapa engkau bawa masuk pemuda ini bersama kita? Padahal kami juga punya anak umurnya seperti dia, masih muda. Bayangkan saja perbedaan antara Nabi dengan Abbas, dengan bapaknya Abdullah bin Abbas ini hanya bedanya sekitar 2 atau 3 tahun. Berarti kalau Nabi umur 40, berarti Abbas itu umur berapa? 43 misalkan. Berarti bedanya sama Abbas itu kan jauh kan? Tapi dia bahasanya adalah sepupu. Karena Abbas dengan Abdullah itu adalah saudara. Berarti Abbas itu pamannya Nabi dan Abdullah itu adalah sepupunya Nabi. Makanya ketika Nabi SAW hijrah, Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Nabi meninggal, dia baru balik. Ya, dia baru balik. Cuma bedanya orang Arab itu besar-besar, Bu. Zaman dahulu. Nah, kita ya sekarang juga sama. Umur anak 9 tahun sekarang sudah tinggi, gede. Kita 9 tahun dulu tuh masih main kelereng. Sekarang itu umur 9 tahun itu sudah tinggi-tinggi. Bahkan kita lihat dari jauh kayak umur 12, 13 tahun. Ya. Makanya dulu kenapa zaman dulu anak-anak itu orang-orang dahulu, zaman dahulu pada zaman Nabi SAW, banyak yang mereka menikah itu umur 10, 11, 12. Karena memang mereka itu sudah tumbuh besar. Dan kalau ibu ingin menikahkan anak ibu umur 10 tahun nggak apa-apa. Loh, secara hukum agama boleh. Tapi secara hukum pemerintah, ya. Secara hukum agama boleh. Anak ibu umur 15 tahun, kecil, perempuan misalkan. Ibu nikahkan. Ustadz Aun itu nikahkan anaknya umur berapa coba? Ustadz Aun itu istrinya Ustadz Abu Ubaidah itu. Masih, kalau tidak salah umur 15 kalau tidak salah. Masih kecil dinikahkan sama Ustadz Aun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu umur berapapun boleh secara syari. Tapi kalau secara undang-undang berapa, Bu? Minimal berapa? Wih. Wah, berat ibu-ibu nih. Perempuannya berapa? 19. Kalau laki-lakinya sama. Kayaknya laki-lakinya yang lebih besar dikit ya. Perempuannya kalau nggak salah 17 ya. 17, 18, 19. Kan soro kayak gitu. Ya. Lama, Bu. Ya. Baik. Nah, mereka protes. Kenapa engkau masukkan Abdullah bin Abbas ini sementara kita punya anak yang semisal dengan dia umurnya? Faqala, maka kata Umar bin Khattab, apa kata Umar ini menjawab pertanyaan mereka, innahu mimman qad alimtum. Sesungguhnya dia ini adalah orang yang sudah kalian tahu. Maksudnya apa? Dia ini adalah keponakan Nabi, keponakan sepupu Nabi. Dia ini orang yang alim. Ya. Dia orang alim, dia punya ilmu banyak orang ini. Makanya kenapa saya masukkan? Karena memang ketika pemerintahan Umar, Umar itu banyak meminta pendapat kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan apa? Tidak masalah meminta pendapat kepada yang lebih kecil selama ilmunya
tinggi. Bisa dipahami tidak? Ya jangan nanti mentang-mentang, wah saya lebih besar usia sama dia, ngapain? Tidak begitu. Selama ilmu dia itu lebih tinggi, tidak ada masalah minta pendapat. Ya. Termasuk dalam hal ini ibu nggak apa-apa tanya kepada anak ibu, nggak usah gengsi bu. Ya. Masa anak saya ngejar saya katanya? Iya siapa suruh ibu nggak belajar? Ya. Salah siapa coba? Salah ibunya atau anaknya? Ya, salah ibunya tidak belajar. Hanya belajar biar tidak usah nanya sama anak. Padahal ya, gampang nanya sama anak itu. Ya. Tapi terkadang yang membuat orang itu tidak mau bertanya kepada anak apa? Gengsi. Ya, maka jangan usah pelihara sifat gengsi itu. Ya. Apalagi gengsi kalau mau diajak undang makan, tidak usah. Terima sudah. Ya. Saya sudah bilang sama ibu saya, kalau diundang makan, pengajian libur. Ya. Qala, taib, kita lanjutkan. Qala. Maka berkata Abdullah ibnu Abbas menceritakan, fada'ahum dzata yaumin wada'ani ma'ahum. Akhirnya suatu hari Umar itu mengumpulkan aku dengan mereka, dengan para pembesar-pembesar perang Badar. Jadi dengan orang-orang tua. Jadi dikumpulkan dalam satu majlis. Maksudnya Umar itu mengumpulkan, Umar itu ingin memperlihatkan kepada orang-orang pembesar-pembesar orang yang sudah tua ini bahwa saya anak ini beda gitu loh. Dia tidak sama dengan anak yang lain. Anggapan kalian itu selama ini salah maksudnya. Ini anak punya kelebihan karena didoakan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Qala, maka kata Abdullah bin Abbas, wa maru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyurihum minni. Dan tidaklah Umar mengundang aku supaya mereka itu mengetahui apa yang ingin diperlihatkan Umar kepada mereka dari diriku, kata Abdullah bin Abbas. Faqala, maka Umar mengatakan. Nah, ini ujiannya Umar kepada para sahabat ini, sahabat-sahabat yang senior itu, dan juga ada Abdullah bin Abbas di situ. Kata Umar, "Mata taqulun fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatamas surah." Bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Jadi ditanya, penafsiran kalian tentang surat An-Nasr itu gimana? Ini ditanya kepada sahabat yang senior. Ibarat kata nih, saya tanya sama ibu, ada anak kecil di sini satu. Anak kecil ini sudah ngerti. Dia sudah paham tentang tafsirnya. Saya tanya ibu nggak ngerti tentang tafsirnya. Saya tanya ibu, apa sih tafsir dari surat An-Nasr? Ya. Oh, ibu akan menjawab begini, padahal jawaban ibu salah. Nah, jawaban mereka juga seperti itu. Ya. Ketika Umar bertanya kepada mereka, apa tafsir dari surat An-Nasr ini? Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, amarona an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nasarona wa fataha alaina. Sesungguhnya surat ini memerintahkan kepada kita untuk kita memuji Allah, beristighfar kepada Allah apabila kita telah ditolong dan dibukakan yang namanya Fathul Mekah. Ini kata mereka. Wa qala ba'duhum la nadri. Sebagian yang lainnya mengatakan kami tidak tahu tafsirnya. Ya. Saya tidak tahu, kata mereka. Ya. Walam yakul ba'duhum syai'an. Sementara yang lainnya tidak mengatakan sesuatu. Faqala li, maka Umar berkata kepadaku. Setelah mendengar jawaban dari para sahabat yang senior, Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas. Ya, lihat apa kata Umar. Ya benar Abbas, akadzaka taqul, wahai Abdullah bin Abbas, apakah ucapanmu sama dengan mereka? Maksudnya tafsir ayat ini sama dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang senior itu? Qultu. Maka kata Abdullah bin Abbas, tidak sama. Jawabanku berbeda dengan mereka. Ketika mendengar jawaban itu kaget para sahabat. Ya ampun, masa iya? Kok bisa beda jawabannya? Kata Abdullah bin Abbas, ya. Apa jawabanmu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Ajalnya Nabi. Loh kok bisa surat ini ajalnya Nabi, kata Umar? Iya. Allah sudah berkata di situ.
Allah sudah menorongkan pertolongan dan manusia sudah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian juga surat terakhir telah diturunkan, yaitu surat An-Nasr. Ayat terakhir setelah itu pun turun ketika Nabi berkhutbah di padang Arafah, betul tidak? Ya. Apalagi mau didakwakan sama Nabi? Kan selesai tugasnya. Betul tidak? Selesai tugas Nabi. Risalah sudah sempurna, Al-Quran sudah turun semua, apa yang dijelaskan oleh Nabi sudah semuanya, apalagi tugasnya Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika diberikan dua pilihan ketika beliau mau meninggal dunia, ya, apa yang kau mau? Engkau mati bersama Rafiqul A'la atau engkau hidup selama-lamanya di atas muka bumi? Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban Rasul? Ar-Rafiqul A'la. Ya, aku memilih untuk bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di langit. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ada orang yang lebih pantas hidup lama di dunia ini, Nabi harusnya lebih pantas hidup lama. Tapi nyatanya Nabi memilih kematian. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya dunia ini bukan tujuan kaum muslimin. Dunia ini bukan tempat kita. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ana walid dunya kal musafir. Aku dengan dunia ini seperti orang yang sedang musafir. Istadalla tahta syajarah. Aku berhenti di sebuah pohon karena aku ingin berteduh, istirahat. Ibarat kita berhenti di rest area, Bu. Ibu berhenti di rest area mau ngapain? Mau bangun rumah? Mau kapling tanah? Kan untuk istirahat, betul tidak? Ibu datang dari Jakarta mau pulang ke Sidoarjo lewat tol Trans Jawa. Masa ibu mau nyetir selama 7 jam itu? Tidak mungkin lah. Pasti berhenti di rest area. Untuk apa? Istirahat sejenak, mengumpulkan tenaga, sholat. Ya isomah lah bahasanya orang-orang sekarang itu. Istirahat, sholat, dan makan. Setelah itu apa yang terjadi? Kita tinggalkan tempat tersebut. Ah, itulah dunia. Dunia ini, Bu, persinggahan kita. Karena perjalanan manusia itu masih panjang. Dari alam ruh menuju alam rahim, masuk ke alam dunia. Setelah itu masuk ke alam kubur barzah. Setelah masuk ke alam kubur, masuk ke dalam alam akhirat. Ya. Yang mana alam kubur itu ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, kita akan mendapatkan istilahnya welcome, selamat datang. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun himpitan kubur bagi orang yang beriman itu seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Gimana pelukan seorang ibu itu? Hangat. Ya. Lah ibu gimana peluk anak sakit nggak? Ada ibu anaknya gini-gini tuh. Lah ibu masa peluk anak sampai gedan gitu anaknya? Artinya tidak sah. Tapi kalau himpitan kubur orang kafir itulah yang menyebabkan tulang rusuk mereka tuh begini. Bersilang. Itu menunjukkan apa? Allah sedang mengadab mereka sebagai adab perdana. Ibarat kata, ini loh adab perdananya. Apalah bahasanya nih ya kalau makanan itu ya? Makanan pembuka itu apa istilahnya? Bu, dessert terakhir, Bu. Ada main course, ada dessert. Pembukanya itu loh. Ya openingnya lah ya. Kalau mungkin kita kalau pergi ke hotel ada istilahnya welcome drinknya. Ya salah. Pakai itu enggak. Nah itu selamat datangnya orang kafir tuh gitu. Jadi adab yang akan mereka terima Allah berikan di alam barzah. Allah berikan di alam barzah berupa apa? Himpitan kubur. Tapi kalau orang beriman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu seperti dekapan seorang ibu kepada anaknya. Ya lembut gitu loh. Setelah itu ya kembali lagi. Dan ini pasti akan dihadapi oleh setiap orang, ya, baik orang mukmin, orang kafir. Tapi bedanya, ya itu tadi. Kalau orang mukmin itu begitu, kalau orang kafir ya berbeda. Nah, ketika Nabi SAW diturunkan ayat ini, itu sudah menunjukkan sudah selesai tugasmu, apalagi mau tugas. Makanya pulang dari selesai Nabi haji, beliau pun jatuh sakit beliau. Beberapa hari sakit, akhirnya meninggal dunia. Sampai pada Bilal disuruh adzan, tidak mau. Karena kata Bilal, aku tidak mau kalau memanggil nama Nabi SAW. Akhirnya Bilal itu adzan terakhir kalinya itu ketika Nabi itu pas meninggal dunia. Itu pun tidak selesai adzannya. Ya, akhirnya beliau minta untuk pergi supaya dia tidak jadi muadzin lagi. Ya, beliau pergi pindah ke, kalau tidak salah, ke Syam pada waktu itu. Nah, jadi surat ini
adalah surat yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu akan berpisah. Makanya disebut dengan istilah suratut taudi, surat perpisahan. Ya, jadi sekali lagi, kalau ibu ditanya surat yang terakhir turun surat apa, Bu? An-Nasr. Ya, sedangkan ayat terakhir turun ayat. Kalau ibu ditanya surat yang paling mulia, kalau ayat yang paling mulia, alhamdulillah ibu bawa pulang itu ke rumah nggak apa-apa lah. Meskipun yang lainnya ibu ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Taib. Ya, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Wallahu taala. Jadi nanti ibu bisa lihat ya, masalah cerita itu di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4294. 4294. Itu dari Abdullah bin Abbas. Ibu punya Sahih Bukhari di rumah? Belum ada? Buku masak punya? Mahalan buku masak daripada Sahih Bukhari itu. Apalagi kalau buku masaknya itu yang full color itu loh. Silakan kalau ada yang bertanya. Bertanya, Bu, biar tidak keliru. Ya. Ya, nggak apa-apa. Pakai kaos kaki, Bu. Hah? Jangan menjadikan sesuatu itu semuanya khilaf. Enggak. Kunut khilaf. Jenggot khilaf. Cingkrang khilaf. Tapi khilafiyah itu bukan kita yang harus mengkonsumsinya. Kita ambil pendapat yang paling benar, paling selamat. Wanita itu seluruhnya itu adapun yang diperbolehkan itu adalah muka dengan telapak tangan. Makanya Syekh Albani mengatakan cadar itu hukumnya sunnah. Tapi para ulama mengatakan dia bisa menjadi wajib dengan satu kondisi. Dan dia itu bisa tidak boleh dipakai dalam satu kondisi pula. Bisa dipahami ya? Ya. Iya, ayatnya jelas. Ujulurkanlah pakaian kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah ujung kakinya mana, Bu? Ini mata kaki namanya kalau sini. Ini ujung kaki itu sini, ya. Ya, makanya juga ada berpakaian itu, kenapa wanita itu disuruh untuk memanjangkan pakaiannya supaya juga menutupi hal yang demikian. Ya, agak panjangnya mungkin sekitar tambah 5 cm lah ke bawah itu. Ya. Ustaz, gimana kalau nanti dia kena najis? Maka tanah yang setelahnya itu yang akan mensucikan. Boleh pakai sholat? Boleh. Kalau ibu mau buka juga tidak ada masalah. Sekarang kalau ibu sholat di rest area, ibu nggak bawa mukena terus gimana? Kan repot. Jadi Islam itu mudah, Bu. Makanya Islam itu banyak memberikan kemudahan kepada para wanita. Betul tidak? Iya. Bayangkan para wanita itu banyak kemudahannya. Pas waktu bulan Ramadan kalau haid nggak usah puasa, Bu. Kita ini setiap tahun harus full puasanya. Dan gantinya boleh nyicil lagi. Nah, ini cicilan yang diperbolehkan ya ini. Cicilan puasa. Ya. Ada lagi, silakan. Kalau misalnya kita sholat, Ustaz. Ya. Terus lupa tahiyat awal, Ustaz. Ah. Ketiga di mana, Ustaz? Kenapa? Lupa tahiyat awal. Lupa tahiyatnya itu pas waktu kapan? Langsung naik. Ya. Pas naik tuh ingat. Ya. Ya, duduk lagi. Tapi kalau kita sudah baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, nanti kita ganti dengan apa? Sujud sahwi sebelum salam. Paham ya? Tapi kalau belum berdiri sempurna, Loh, hatta ibu sudah bersedekap. Kalau ibu lupa turun. Ya.
Kalau ibu misalkan berdiri nih dari rakaat kedua harusnya tasyahud kan? Bangun, bersedekah. Saya belum tasyahud, Rek. Gara-gara mikirin kompornya belum mati itu. Bisa dipahami, Bu ya? Silakan, ada lagi? Silakan, Bu. Keras dikit. Ya. Ya. Hmm? Iya, itu sudah cara ibu yang terbaik. Ibu mencontohkan kepada mereka, menampilkan akhlak yang baik kepada mereka, tetap bermuamalah yang baik selama itu dalam koridor yang tidak melanggar syariat. Ibu tetap mendoakan mereka. Adapun hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Tetap ibu tampilkan kepada mereka akhlak yang baik. Kalau memang mereka harus disampaikan sekali dua kali, dipersilahkan. Tapi jangan sampai berdebat. Bisa dipahami, Bu ya? Doakan saja biasa. Ibu minta pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluargaku. Tidak ada masalah. Ya, minta terus, Bu. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan hidayah kepada orang. Ibu pernah dengar namanya Dr. Bilal Philip? Pernah dengar? Seorang dai dari Kanada. Ya, beliau itu termasuk tamatan S1-nya di Madinah. Ya, beliau itu punya orang tua Nasrani. Didakwakan, akhirnya sampai beliau putus asa, baru masuk Islam orang tuanya. Sudah sampai dalam kondisi putus asa dan beliau sudah berdoa. Beliau ceritakan dalam videonya itu. Dan pernah berapa kali datang ke Indonesia. Ya. Akhirnya beliau ceritakan, saya sudah sampai putus asa mendakwakan orang tua saya. Sampai di titik yang paling krusial itu, saya sudah mulai, ya sudahlah, saya serahkan semua sama Allah. Di saat itulah dia, orang tuanya itu masuk Kenapa? Karena Dr. Bilal Philip itu menunjukkan akhlak kepada orang tuanya. Tetap berbakti, tetap berbuat baik kepada orang tuanya, tapi tidak melanggar syariat. Bisa dipahami ya? Ya, monggo, Bu. Iya. Oh, maksudnya yang bayi yang meninggal tapi dari Nasrani ya. Ini perlu dipahami. Memang Nabi SAW mengatakan bahwasannya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Nah, permasalahannya apakah diperbolehkan ketika anak yang bayi yang masih kecil yang itu belum balik dia meninggal sementara lahir dari rahim Nasrani, didoakan supaya dia itu mendapatkan misalkan ampunan atau segala macam. Wallahu a'lam dalam masalah ini saya mengambil pendapat yang tidak diperbolehkan. Tapi semoga ya dia itu termasuk ke dalam orang-orang nanti yang akan mendapatkan, kalau dia baik, mendapatkan hidayah, dan itu nanti ujiannya nanti di akhirat. Bisa dipahami ya? Iya, makanya nanti ujiannya nanti di akhirat nanti. Adapun kita mau mencukupkan diri dengan apa? Karena dia lahir dari rahim Nasrani. Bisa dipahami tidak? Dia lahir dari rahim Nasrani. Kita cukupkan sampai di situ. Ya, jadi tidak usah kita mendoakan dia. Ya. Ya, semoga yang terbaik nanti dia mendapatkan yang terbaik nanti. Kalau memang dia besar ternyata dia masuk ke dalam agama Islam, maka pasti nanti dia masuk surga. Tapi kalau memang besarnya dia mengikuti agama ibu bapaknya, ya semoga dia ya enggak tahu, mungkin dia akan masuk dalam api neraka. Cuma
dalam permasalahan ini saya lebih ke dalam pendapat yang tidak usah didoakan. Namun nanti mungkin ada pendapat-pendapat yang lainnya. Untuk sementara ini jawaban saya tidak usah didoakan. Nanti ke depan insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan sampaikan mungkin kalau ada pendapat yang lain. Cuma untuk saat ini jawaban saya saat ini ya tidak usah didoakan. Nanti pertemuan berikutnya kalau nggak salah insya Allah Selasa depan ya Selasa depan. Insya Allah saya akan berikan jawaban yang lain. Ya kalau memang ada pendapat dari para ulama dalam masalah seperti ini. Bisa dipahami ya? Ya. Tapi untuk sementara jawaban saya tidak usah didoakan. Karena dia itu lahir dalam kondisi rahim yang Nasrani. Iya, karena kan lahirnya dari rahim Nasrani. Bisa dipahami ya? Baik, nanti saya akan carikan jawaban yang lain ya. Semoga nanti ada pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya. Dan bisa jadi mungkin pendapat para ulama yang membolehkan untuk mendoakan anak tersebut. Ya, wallahu alam, tapi nanti kita akan cari jawabannya. Ya. Tapi untuk saat ini jawaban saya sementara ini tidak usah didoakan, tidak usah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti saya akan jawab pada pertemuan berikutnya lagi. Kalau memang ada pendapat dari para ulama yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Cukup? Cukup ibu-ibu ya? Baik, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan ibu-ibu. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa kajiannya kok maju, Zat? Ya. Ya, sudah jelaskan ya? Ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi, Bu ya. Ya, sudah terang seperti matahari di siang hari. Ya, bukan matahari di malam hari, Bu ya. Kalau matahari di malam hari itu di mall tempatnya. Ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Sebelum saya akhiri, tolong nanti saya diingatkan lagi masalah pertanyaan yang terakhir tadi ya. Dijapri ke saya nanti biar saya cari jawaban yang mungkin ada pendapat ulama yang lainnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.